kabar kalian semua? Kembali lagi sama aku, Melly Joker. Dan ini aku tuh pengen bahas tentang sebuah bunuh diri. Wow. Kebetulan di sini ada teman aku, sahabat lama aku yang udah lama nggak ketemu, dan aku pengen tanya apa kabar kamu sayang? Baik, all good. Oke. Kamu gimana kabarnya? Aku baik-baik aja. Kebetulan kita udah lama banget memang nggak ketemu. Lama banget sih. Lama banget ya, lumayan lama. Oke, dia makin cantik. Oke. Dan kita langsung aja sih, aku pengen tanya soal bunuh diri, karena banyak hal yang orang beranggapan tentang bunuh diri itu adalah suatu hal yang lo lebay, lo alay, bucin. segala macam bucin atau apa. Sedangkan manusia itu mempunyai kapasitas mentalitinya masing-masing gitu. Mereka punya kapasitas, kalau kadang ada yang kuat, ada yang enggak. Dan di sini aku langsung ke narasumbernya. Kita dulu sebenarnya narasumbernya, oke? Dia juga mantan bunuh diri juga. Jadi aku pengen tanya, gimana sih kronologinya kamu kok bisa melakukan hal seperti itu? Jadi gua bunuh diri bukan karena gue stres, depresi atau apapun itu, karena memang gue bucin. Jadi ada It's okay, it's fine. gue ada mantan cewek, dia ngebelokin gue, Mel. Oke. Dia belokin gue, terus jadi tuh dia ngejar-ngejar gue, dia yang bikin gue jadi kayak yang tadinya gue nggak suka jadi nyaman. Sampai gue disuruh milih keluarga atau dia, gue milih dia. Oke. And then setelah itu dari perlakuannya dia, dari kesabarannya dia memperlakukan gue dengan baik, dan seksnya dia pun enak juga sampai gue skip gitu kan. Kayak gitu lah, pokoknya intinya bikin gue jadi suka karena seksnya dia enak. Dan sebelumnya juga dia sempat bunuh diri juga. Gue kan orangnya kan emosian banget ya. Kalau udah sayang, kayak misalkan gue bangun tidur, gue pacaran psycho cuma sama dia doang, Mel. Oke. Jadi setiap gue bangun tidur nih, kalau misalkan dia nggak ada, gue selalu marah-marah, kayak gue banting gelas lah, terus dia langsung kayak bunuh diri, berlulus segala macam. Drama lah ya, Bo. Drama banget, drakor anak itu berlaku ya. Benar banget. Setelah beberapa tahun kemudian, gue sempat lost contact dan gue balikan lagi sama dia. Dia itu udah kayak apa sih namanya, biasa aja sama gue, dan sekarang dan gue yang kecintaan sama dia gitu. Sampai akhirnya gue yang kayak anjing, dia di mana sih? Gue tuh selalu ngasih pilihan ke dia, Mel. Kayak misalkan gini lo kalau siap selingkuh nih, kaget selingkuh sama gue, lo lebih milih siapa? Lebih milih dia atau gue? Dan dia selalu lebih milih gue. Dan ada satu cewek yang nembus tuh, gue nggak tahu tuh dukdeknya dari mana ya kan, dukdek. Oke, dukdek itu maksudnya dukun ya, gitu ya. Nah, sampai akhirnya gitu dia milih cewek itu. Oke. Ya udah, akhirnya gue yang kayak anjing, pertama kali gue diginiin sama cewek, dan akhirnya gue kayak aduh, gue nonjok kaca, terus gue yang udah mau begini, tapi untungnya nggak sampai dalam. Kalau sampai dalam gila, kalau gue mati gimana? Kalau misalkan gue mati, tanya Tuhanmu siapa lagi? Oke, I don't judge di sini, karena setiap orang mereka punya bunuh diri. Orang kalau itu termasuk bisa dibilang depresi juga, karena lo udah ngerasain Iya sih, memang. Ya, dan itu banyak orang yang menyalahkan gini, lo alay, lo lebay gitu. Sebenarnya lo nggak bisa ngomong kayak gitu di saat lo menghadapi orang. Jadi di sini tuh gue mau cerita, guys, cara menghadapi orang yang ingin membunuh diri. Nah gitu. Nah, lo di saat lo menemukan orang itu atau lo mendengar ada orang yang ingin bunuh diri, lo jangan langsung menjauhkan dia atau memperolok dia atau membuli dia tentang kayak gitu, karena dia butuh teman. Dia butuh seseorang yang di sebelah dia untuk gimana caranya sharing, cerita masalah dia. Dan jangan sampai salah cerita sama orang. That's it. Makanya kalian itu harus pilih atau memilih ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya sama teman kalian bisa langsung ke dokter, maksudnya yang tepat menanganinya gitu. Banyak orang yang terlalu mengejudge, lo lebay, alay, kampungan dan segala macam. Hello, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Dan kayak gitu. Dan oke, gue juga salah satu orang yang pernah hampir bunuh diri. Nggak hampir, kayaknya sudah terjadi, sudah 3 kali gue melakukan itu. Wow. Dan gue merasa that's it ya. Jadi ada nih bekas goresan, dan gue pernah loncat dari lantai 2.
Udah itu udah lama banget ceritanya, dan gue pernah juga baper sama orang, sayang banget karena itu pertama kali gue pacaran sama ada cowok. beberapa opsi ya karena Banyak keluarga, karena gue juga ngerasa pacaran, cinta, keluarga, dan ada beberapa faktor lain yang memang gue nggak kuat gitu. Dan kalau di keluarga sendiri gue merasakan diskriminasi, gue merasakan perubahan, maksudnya mental abuse gitu gue di dalam situ. Jadi banyak hal yang memang buat gue tuh gue nggak kuat, dan di situ di saat itu gue nggak pernah cerita, gue nggak pernah cerita, gue memendam cerita gue ini, dan akhirnya seperti itu. Jadi gue tuh suka yang kalau gue udah melakukan kayak nyakitin diri gue sendiri, kepuasan sendiri gitu sebenarnya. dan saya sama itu lu nggak ada sama gue gitu. Iya, nih kita belum kenal waktu itu soalnya. Belum kenal sama Oh my sekali. God. Tapi gue seneng banget bisa ketemu lo, jadi kita bisa sharing ya, bisa bikin konten bareng, dan kita bisa berbagi ke kalian. Yap. Kalau kalian sedih, apa sih? Kalau menurut lo sendiri, cara untuk menghadapi orang yang mau ingin bunuh diri itu kayak gimana sih? Gue diemin aja. Oh, kayak Gue bodo amat, terserah biarin aja dia. Iya, kalau sakit, kalau sudah terjadi dia bunuh. Tergantung temen gue bukan. Kalau misalkan dia teman gue bakal gue cegah. Kalau misalkan dia bukan teman gue, bodo amat, udah hidup. Ya, misalnya teman sendiri, ya gue akan melakukan hal itu gitu, dan gue selalu ada di sebelah dia, dan gue nggak pernah mengejudge dia tentang apapun yang dia lakukan gitu, karena gue akan menjadi orang yang akan support dia atau mencegah untuk melakukan hal-hal keburukan itu. Dan di sini kalaupun ada orang lain yang pengen melakukan itu, gue berharap banget seperti yang tadi gue bilang, kalian tuh harus cerita, jangan dipendam. Jangan dipendam, karena itu jadi bumerang buat kalian sendiri. Oke, apa sih cara-caranya untuk menghadapi orang yang ingin bunuh diri, atau kalian ingin dengar, oh ya ada orang yang mau bunuh diri gitu. Jadi gue di sini satu, yang pertama adalah bertanya tapi bukan menyudutkan. Dan yang kedua adalah dengarkan apa yang dia cerita. Kalau kalian nggak bisa kasih solusi, kalian lebih baik diam, tapi setidaknya kalian ada sebelah dia, mendengarkan gitu. menjadi Benar. Dan yang ketiga adalah jangan tinggalkan sendiri. Ya, itu bahaya banget. Kalau untuk orang terdekat jangan ditinggalkan, karena orang itu butuh pendamping, butuh teman, butuh seseorang yang ada di sebelah itu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ajak jalan-jalan dia. Nah, itu penting banget, kita jadi keluar dari suatu lingkungan gitu loh, buat dia happy. Renovasi otak. Benar. Renovasi alam gedung-gedung tuh ya kan. Dan yang kelima adalah jangan menantang. Kalau kalian ada orang yang oh ya udah mau bunuh dia aja, mati aja sekalian. Jadi kita nggak akan tahu mereka akan bisa melakukan itu atau enggak. Jadi sekali lagi di sini ya gue sih berharap sama kalian lebih jangan membuli atau memojokkan seseorang yang ingin melakukan sesuatu hal itu, maksudnya tentang bunuh diri itu. Udah sih gitu aja sih. Pasti setiap orang bunuh diri pasti dia punya masalah. Punya cerita yang Punya story-nya punya masing-masing. story masing-masing yang kadang mereka dia tuh nggak berani untuk cerita kayak gitu. Mungkin dia takut untuk cerita karena takut salah. Gini, beranggapan orang kalau udah orang yang lain itu akan kayak jadi loncat kemana-mana. Iya, jadi ngomongan kemana-mana. Jadi gitu. kayak gosip jadi. Iya, dan dia kan? tersudutkan. Dia nggak. Gitu. Kalau lo nggak bisa kasih solusi, lo bilang ke dia Diem cukup aja. diam, atau lo yaudah ke dokter. Kalau mau gue temenin, gue dampingin lo, kita jalan-jalan, kita bisa refreshing berdua. Mulai sekarang kita bareng-bareng terus ya. Kita sharing. Oke, anyway, cukup sekian. Terima kasih Odi. Thank you Indonesia kan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, oke? Jangan lupa subscribe channel aku juga ya. Yeay.